Ya, betul Vio. Jadi sebelum proses penggusuran atau eksekusi bangunan dari showroom Mazda ini, pihak kepolisian juga panitera pengadilan memberikan kesempatan kepada pengelola showroom untuk mengosongkan lebih dahulu perabotan kantor ataupun beberapa mobil baru yang hendak dijual di dalam. Jadi ada beberapa mobil itu sudah dievakuasi sebelumnya, kemudian perabotan kantor seperti meja, lemari, dan peralatan kantor lainnya itu diperbolehkan oleh petugas untuk bagaimana pengelola mengosongkan atau membawa keluar dari gedung. Setelah memastikan isi dari showroom ini sudah kosong begitu, barulah alat berat berjumlah 3 unit itu dikerahkan untuk lebih merapat dan melakukan proses penggusuran atau perobohan bangunan. Vio. Oke, baik. Rekan Emba, apakah kemudian ada informasi lebih lanjut dari Pengadilan Negeri Makassar terkait dasar hukum eksekusi lahan di hari ini? Untuk dasar hukum dari eksekusi lahan ini, sebagaimana dibacakan ini merujuk pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2018 nomor 50 X garing 2014 garing PN Makassar junto nomor 175 garing PDT titik G garing 2011 garing PN Makassar junto nomor 175 PDTG garing INTV garing 2011 PN Makassar. Jadi kami sempat mewawancarai juga tadi eh, kuasa hukum dari penggugat yang memenangkan sengketa ini, eh, di mana dikatakan bahwa persoalan sengketa ini sudah berlangsung lama karena sudah sejak tahun 96 ini mulai berperkara dan putusannya baru keluar pada 2018 seperti yang saya bacakan tadi. Jadi ini sudah cukup lama berlarut, kemudian putusan keluar 2018 dan pelaksanaan eksekusi ini baru terwujud pada 2025 ini, tepatnya April tadi. Vio.